Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau absensi dulu ya. Ini yang hadir Bintang Malindo, Dio Saputra, Fatur, Iputu Sri Krishna, Jerry, Kemas Naufal, Muhammad Rifki Wildi Sultan, Rizal Maulana, Rafli, Ahmad Faizin, Ali Pakih. Popi ini siapa ya? Galih Riantiarno. Popi Kartika Silma, Pak. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Oke, dapat diakhiri. Selama belajar secara daring, saya harapkan pembelajaran daring ini nggak berhenti secara stagnan gitu aja. Yang saya harapkan kita terus belajar, kita terus berkarya, meskipun hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi harapan saya nanti setelah kalian belajar semua yang ada ini Linux, saya harapkan nanti kalian bisa belajar mandiri. Nanti mungkin ini pembelajaran dari dasar sampai advance. Ya, Linux yang saya ajarkan di sini adalah Linux dasar sampai Linux advance untuk hanya di kelas ini aja. Yang kedua, nanti setelah Linux itu selesai, kita akan belajar di Windows Server yang tahapannya lebih rumit lagi. Itu ya. Linux ini sudah rumit sebenarnya, ya. Karena kita belum terbiasa. Jadi kalau misalkan kita lebih tekun untuk belajar, oleh karena itu saya memilih siswa-siswa ini, saya harapkan kalian lebih tekun belajar. Jangan males lah gampangan, gitu ya. Oke, untuk materi hari ini adalah materi FTP server, ya. Adapun tujuan pembelajarannya, sebentar saya share screen. Adapun tujuan pembelajarannya, ada dua kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu kompetensi yang pertama adalah mengevaluasi FTP server. Apa itu tujuan pembelajarannya? Jadi nanti akan saya play sebuah video, saya ambil dari YouTube, yaitu setelah kalian menyimak video tentang FTP server, siswa dapat memahami konsep FTP server dengan cermat. Yang kedua adalah kompetensi tentang mengkonfigurasi FTP server, di mana tujuan pembelajarannya setelah mengamati konfigurasi server, siswa dapat mengkonfigurasi FTP server dengan menggunakan Linux Debian. Terutama materi pokok kita adalah anonymous login. Dan yang kedua, setelah mengamati uji coba FTP server dengan menggunakan hasil konfigurasi, kalian bisa menguji FTP server itu menggunakan FileZilla yang nanti diinstal di Windows. Ini pertanyaannya, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu upload, apa itu download? Silakan, mungkin salah satu siswa menjawab. Itu mengunggah sebuah file di sebuah website, mungkin itu, Pak. Betul. Kalau download itu mengambil file yang telah di-upload di sebuah website ataupun di yang lain. Oke, betul. Tempat mengunggah. Yap, betul. Matur nuwun Mas Jeffrey. Nah, jadi kalau upload adalah sebuah proses, ya. Kalau upload adalah sebuah proses di mana kita membagi file kita ke internet, ke tempat hosting tertentu. Lewat mana? Lewat internet. Kalau download itu kebalikannya. Kalau upload kita menempatkan file yang akan kita taruh di tempat tertentu. Nah, kalau download kita mengambil file di tempat tertentu. Nah, tempat tertentunya itu adalah hosting. Terdengar?
Pak, iya Pak. Gimana? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Ya. FTP server ya itu adalah tempat kita untuk mendownload dan tempat kita untuk mengupload. Ya, ada upload, ada download. Ya, jadi kalau mengupload itu mengunggah sebuah file ke sebuah sistem. Sistem itu adalah server kita sendiri nantinya. Kalau misalkan
berarti dari server kita ambil untuk agar bisa menjadi file yang ada di tempat kita. Intinya seperti itu. Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. gitu dong, aktif gitu loh, Rek. Coba semangat. Ya, sini semangat Pak memang Pak. Wah, sip. Ngono lah. Gitu ya. Oke. Kita login pakai root dulu. Root. Passwordnya ini password saya. Oh, salah kayaknya. Bentar. Aman. Aman ya? Siap. Langkah berikutnya adalah konfigurasi. Ya. Di sini juga saya sudah sediakan untuk agar memudahkan kalian belajar. Di sini sudah saya sediakan ada modul di sini, modul FTP server. Kalian juga kerjakan, kalian lihat di sini. Kalau misalkan saya ini modul FTP server, nih. Nah, di sini mulai dari pengetahuan tentang FTP server, manfaat dan kelebihan dan seterusnya. Di sini juga ada konfigurasinya. Nih, konfigurasinya bisa kalian lihat. Nih, saya gunakan punyanya Pens. Ya, apt update, instalasi dan konfigurasinya di sini. Nah, setelah itu, maka kita akan, saya besarin lagi. Kita akan masuk konfigurasinya nano etc proftpd.conf. Ingat, sesuai dengan materi pokoknya, bahwasanya kita akan belajar dulu bagaimana kita masuk FTP server tanpa login. Ya, tanpa login. Artinya kita akan menggunakan login secara anonymous. Ya, tidak ada user sama sekali. Jadi, nah, bagaimana konfigurasinya? Konfigurasinya seperti berikut. Nanti ada kata-kata anonymous itu yang dihilangkan. Nah, ini dia. Anonymous di sini. Kalian hapus, usernya ini diaktifkan. Ingat ya, tanda pagar berarti tanda Diaktifkan. Artinya adalah dinonaktifkan kalau ada tanda pagar. Kalau tidak ada tanda pagar berarti diaktifkan. Betul sekali. Ya, jadi kita tinggal menghapus saja. Ya, kalau misalkan ingin di require, ya sebagai persyaratan ini juga bisa dihapus. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke sini. Ini tinggal bawah-bawah gitu ya. Kok nggak ada ya? Oh, ini dia. Nah, jadi ada berapa yang harus dikonfigurasi? 1. Terus, maaf. 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebenarnya tidak ada yang dikonfigurasi. Karena konfigurasinya adalah di pertemuan yang akan berikutnya. Pertemuan berikutnya akan lebih seru, insya Allah. Karena kita membuat sebuah user, kita merubah-rubah nanti. Oke, sampai sini kita akan simpan konfigurasinya dengan menggunakan perintah Ctrl X. Terus Y, Enter. Enter. Betul sekali. Ingat ya, seperti konfigurasi sebelumnya, jadi kalau misalkan ada perubahan dari sebuah konfigurasi, maka syaratnya harus di restart. Betul sekali. Service proftpd restart. Ingat ya, nama paketnya itu yang di restart. Nama paketnya kebetulan kalau FTP server adalah proftpd. Sebenarnya ada 2, ya, proftpd sama fstpd. Saya tidak mengajarkan fstpd karena buat lebih banyak lagi konfigurasinya. Nanti kita akan belajar vstpd insya Allah. Paham? Mungkin user aliasnya ada pagernya, Pak. Belum dihilangin. Gimana? User alias masih ada pagar, Pak. Oh iya, user aliasnya, maaf.
Terima kasih Bintang. User aliasnya, maaf, iya lupa Pak Firman. Ini. Jadi kalau misalkan pembelajarannya nggak diulang-ulang, banyak lupanya pasti. Oke ya, simpan. Terima kasih Mas Bintang. Service Pro FTPD Restart. Nah, oke, habis itu kita panggil di sini. Nah, oke, terima kasih Mas Bintang. Jadi tanpa anonymous pun, tanpa username dan password kita bisa masuk dengan syarat itu tadi, ya. Setelah itu kita akan coba menggunakan FileZilla di sini. Kita gunakan FileZilla. Kapan hari sudah saya install FileZilla. Oke, hostnya berapa? 192, 168, 16. 16 berapa tadi? 20. Itu 20. 20, Pak. 20. Untuk username-nya adalah Anonymous S. Nah, tanpa password Pak, nggak usah, portnya juga nggak usah, langsung kamu quick connect gitu aja. Karena FTP secara default itu adalah 21. Connect. Nah, ini sudah otomatis 21. Tapi kalau misalkan kalian merubah nanti di sisi konfigurasi kamu ganti 2121, maka di sini harus di port diganti 2121. Tapi kalau misalkan kamu tidak merubah, artinya kamu konfigurasi secara default, kamu tidak perlu menggantinya. Kamu tidak perlu ngisi maksudnya di sini. Kita oke aja. Oke ya. Nah, di sini Pak Firman akan coba apa yang dikatakan upload, apa yang dikatakan download. File yang ada di sebelah kiri, yang ada di sebelah sana, itu adalah milik komputer kita. Sedangkan yang ada di sebelah kanan saya, yang ini adalah komputer server kita. Oke ya, saya akan coba satu file yang akan saya upload. Di sini masih kosongan, dan di sini juga masih kosong, belum ada file sama sekali. Yang ada cuma welcome MSG ini aja. Misalkan Pak Firman akan ini Chrome. Besarnya 1,3 mega ini berarti. Saya coba drag and drop. Ya, ada Chrome di sini. Di sini sudah successful. Kita coba di sini, refresh. Di sini sudah ada. Jadi kalian kalau misalkan download, nah download lewat FTP, diklik ini aja, maka dia akan proses download. Sampai sini paham? Jadi ada proses upload, ada proses download. Ini tapi yang bagi yang free, user free, tidak ada password. Ya, jadi nanti akan kita bedakan. Nanti ada yang menggunakan tanpa password, ada yang menggunakan password. Ada yang grup, ada yang tidak grup. Ada lembar kerja peserta didik. Kalian ikutin langkah-langkah yang ada di situ. Jadi kalau misalkan saya buka lembar kerja peserta didiknya itu. Bentar, wait. Nah, ini. Di sini ada langkah kerja pada server. Pastikan Debian telah terinstall dengan baik pada VirtualBox. Yang kedua, adapter virtual gunakan bridge yang mengarah pada internet. Yang kedua, mengarah pada virtual host only adapter. Tapi ini tadi kan karena nggak bisa, kalian ganti menjadi internal dulu. Nanti setelah selesai konfigurasinya, baru kita ganti ke virtual host only. Setting npnol dan seterusnya. Ini ya. Oke, kita ikutin PD-nya. Ini ada langkah kerja. Ya, ada langkah kerja. Buka browser dan seterusnya. Nanti coba gunakan kelas ini ya, 10, 10, 10, 11. Oke. Gimana? Bisa dikerjakan sekarang? Atau sudah ada yang selesai? Silakan dikerjakan. Jika ada yang kesulitan, bertanya ya. Bintang, dapat berapa kamu, Tang? Dapat 4. Jerry ini kelas 2 malah dapat 80 ini. Bintang banyak salah nih, 1, 2, 3. Iya, Pak.
lumayan sudah banyak yang upload, yang sudah banyak yang isi. Untuk wes keren. Oke, Filezilla-nya belum ini bintang ya? Udah ada install Pak. Coba Filezilla. Oke. Iya. Oke, sip. Tuh. Oke. Ya itu tugas itu datang. Gak usah besar-besar, Pak. JPG itu. Iya. Coba diklik share. Sip. Coba lihat di browser. Wah, sip. Udah. Oke, terima kasih Mas Bintang. Mungkin yang lain? Ada yang lain? Keep hostnya dulu dong. Oh, saya lupa. Username. Boleh diisi, ini. boleh diisi, boleh tidak. Ya, Pak. Saya isi aja, Pak. Oke. Yes, oke. Udah masuk. Coba salah satu, terserah yang mana aja. Mana tadi download? Nah, langsung drag and drop. Oke, File. selesai. Tinggal 14. di Refresh. Oh ya udah. Oke, save. Download. Yang mana? Tuh, saya hide. Kelebihan. Ada Anonymous itu loh. Bawah. Pelan-pelan. Nah itu di bawah itu. Bawahnya. Anonymous. Bawahnya lagi. Nah, hapus. Oke. Itu user. Sama ini, Pak. Ya, hapus. Bawahnya grup. Hapus. Sama user alias. Udah itu aja. User alias hapus. Oke. Simpan dah. Bentar. Coba service proactivity. Restart, spasi restart. Bentar. Coba di browser. Browser. Oke. Ini, Pak. Ya. FTP FTP. titik 2 garis miring 2 kali. Nah, IP-nya 2 titik 1. Yang IP-nya yang mana, Pak? Yang 1010 tadi. boleh. Udah diinputkan belum di ini? Coba dah dulu. Titik 1 titik berapa? Boleh lihat IP A di server. Coba IP A di server. Mana kamu nggak pakai 1010 gitu loh. Coba ada itu pakai yang 43.167 dah. Tadi sudah saya ini, Pak. Ya belum kau restart berarti. Coba dah pakai itu dulu enggak apa-apa. 192.168 titik 43 titik 167. 167. Yes. Nah, Oh iya, Pak. berarti masih menggunakan username ya. Berarti ada yang
Ya Pak. Ada yang terlewat. Coba di mana di FTP servernya? Diedit lagi. Ya Pak. proftp.conf-nya diedit lagi. Ada yang lewat enggak kira-kira? Kurang tahu Pak. Nah itu, Yang mana Pak? require cell. Bawah. Oh, Nah, coba dah. Restart lagi. sudah Pak. Refresh di browser. Oh ya Pak. Oke. Tadi sudah dibuktikan bahwasanya artinya kalian sudah bisa untuk FTP servernya. Jadi untuk pertemuan ke depan itu sudah kita bahas, tetap bahas FTP server, cuma beda materi pokok. Itu ya. Coba Rizal, hari ini kita belajar apa Rizal? Hari ini kita belajar FTP, Pak. FTP. Terus ada yang lain? Materinya tentang apa tadi? Transfer file Transfer file sama masuknya itu apa sebutannya ya? Intinya masuknya tanpa anonymous. Nah, ya itu. Username. Oke. Jadi hari ini kita udah belajar tentang upload dan download menggunakan FTP server dengan untuk username-nya kita gunakan anonymous. Di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam lagi tentang FTP server. Kalau misalkan yang anonymous ini adalah tingkat dasar, nanti ada tingkat yang lebih sulit lagi. Mulai dari memanajemen file dan user, habis itu hasil praktikum manajemen file dan user itu akan dipraktekkan ke FTP server. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan Allah mudahkan untuk masuk ke pikiran kita, ke otak kita, bisa berjalan. Semoga apa yang sudah sampaikan juga bermanfaat, bukan untuk saya secara pribadi, tapi untuk kalian ke depan. Mungkin nanti ketika kuliah, ketika nanti ada event-event tertentu, itu insya Allah bisa jadi pembelajaran bermanfaat. Berdoa, mulai. Itu aja dari saya. Assalamualaikum.